Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita, kalau saya tidak salah ingat, pembahasan kita di minggu yang lalu itu terkait dengan As-Samad. Betul Pak? Betul ya? Jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan As-Samad. Jadi sudah ada 3 sifat yang kita bahas kemarin secara umum, secara khusus, yaitu wahid, itu adalah sifat tunggal pada zat, fardun itu sifat tunggal pada sifat, dan somad. Dan somad juga menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tempat semua orang melimpahkan segala urusannya dan mengharapkan segala urusannya. Mari kita sambung pembahasan kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain, amin. Al-mu'arrafi iyahum annahu fi dhatihi wahidun la syarika lah. Allah itu tunggal yang tidak ada sekutu baginya, fardun la mathila lah, yang juga tidak ada sebanding dengannya, shamadun la biddalah, tempat menggantungkan segala urusan yang juga tidak ada tandingan, munfaridun la niddalah. Kata munfarid itu menggabungkan ketunggalan Allah dari semua sisi. Karena Allah itu wahid, Allah itu fardun, maka Allah menjadi munfarid. Arti munfarid itu, maka tidak ada yang dianggap punya kekuasaan satu-satunya seperti itu selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang punya sifat yang agung dan yang tinggi kecuali Allah, dan seterusnya. Wa annahu wahidun qadimun. Allah itu wahid qadim. Sebagaimana sudah kita jelaskan, kata wahid di sebagian ulama akidah itu dianggap sama dengan ahad. Sebagian yang lain menganggap wahid itu berbeda. Perbedaannya, kalau disebut wahid maka itu menafikan 2, 3 dan seterusnya. Kalau disebut ahad maka Allah itu tidak mempunyai susunan, satu kesatuan utuh yang tidak tersusun dari apapun, baik susunan luar maupun susunan yang bersifat dalam. Kalau kita dua-duanya ada. Mana susunan luar? Tangan, kaki, kepala, perut, jari, kuku. Nah, itu susunan dari luar. Kalau yang dari dalam, nanti ada jantung, hati, usus, darah, sel, saraf, dan seterusnya. Itu susunan dari dalam. Semua hal itu tidak boleh satupun dinisbahkan kepada Allah. Susunannya baik yang bersifat luar maupun yang dalam tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ahad. Kalau orang tanya kenapa gak boleh diberikan susunan kepada Allah, karena Allah itu ahad. Yang tersusun mesti materi. Yang tersusun itu pasti materi, dan Allah bukan materi. Karena materi itu makhluk, maka materi itu diciptakan oleh Allah, sehingga tidak boleh dikatakan Allah itu materi. Kalau kita katakan Allah itu materi, itu sama hukumnya menyamakan Allah dengan makhluk. Qayyumun
Wahidun qadimun la awwalalah. Kemudian kata qadim. Qadim di dalam istilah ilmu akidah artinya yang tidak memiliki awal. Allah itu al-awwal, yang pertama sekali. Jadi sebelum ada apapun Allah yang pertama. Tapi yang pertama itu tidak memiliki awal. Kenapa Allah disebut pertama tapi tidak memiliki awal? Disebut pertama dengan kaitannya dengan makhluk. Karena kita ini ada yang satu, ada dua, ada tiga. Allah yang pertama sekali. Karena kenapa Allah disebut yang pertama? Kalau bukan Allah yang pertama, maka mustahil Allah itu yang menciptakan kita. Jadi itu jadi kemurtadan. Yang menciptakan mesti lebih dulu daripada yang diciptakan. Maka disebut al-awwal. Kenapa tidak boleh disebut Allah mempunyai awal meskipun yang pertama? Karena yang awal selalu memiliki permulaan, memiliki waktu. Allah tidak terbatas pada waktu dan ruang. Ingat itu. Saya ulangi, Allah tidak terbatas pada ruang dan waktu. Setiap yang terbatas dalam ruang dan waktu selalu punya awal, selalu punya akhir. Disebut 24 jam, sehari semalam karena nilainya 24 jam. Begitu lewat dari 24 jam, kita tidak boleh lagi mengatakan sehari semalam. Kenapa? Karena keterbatasan dari sehari semalamnya sudah lewat. Karena sudah masuk nilai kedua, bukan nilai pertama. Bukan lagi satu hari, satu malam, tapi sudah masuk hari kedua atau malam yang kedua. Itu kalau sudah melewati 24 jam. Begitu juga kalau berada dalam ruang, kita berada di masjid ini, maka mustahil kita semua ini di saat yang sama ada di Masjidil Haram. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh ruangan ini. Mustahil kita yang sedang ada di Pondok Bambu saat ini ada di Bogor. Mustahil. Kenapa? Karena dibatasi ruang. Setiap yang dibatasi oleh ruang dan waktu, dia selalu punya nilai awal, selalu punya nilai akhir. Maka Allah disebut qadimun, tidak mempunyai awal. Karena Allah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena ruang dan waktu itu makhluk yang Allah ciptakan. Allah tidak butuh kepada makhluk, Allah tidak butuh kepada waktu, Allah tidak butuh kepada ruang. Maka yang terlepas dari ruang dan waktu, maka dia sudah kekal abadi. Kenapa kita tidak kekal? Karena kita adalah ruang dan waktu. Kenapa alam semesta tidak kekal? Karena dia ada dalam ruang dan waktu. Semua yang ada di dalam ruang dan waktu selalu tidak kekal. Malaikat kekal atau tidak? Tidak, karena terikat oleh waktu. Malaikat itu punya permulaan. Karena punya permulaan, maka malaikat itu terikat dengan waktu. Setiap yang terikat dengan waktu maka tidak akan kekal selama-lamanya dan haram atau tidak boleh dipertuhankan. Maka bagaimana mungkin ada anak manusia yang lahir dari rahim ibunya yang kemudian meninggal disembah? Kenapa? Karena itu menunjukkan ada permulaan, ada awal. Allah disebut qadim. Kalau kita belajar sifat 20 dari qadim nanti ketemu dengan baqa. Tahu baqa kan? Baqa itu sifat yang kekal, abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata baqi, sifat Allah yang baqi menunjukkan Allah tidak punya akhir. Qadim tidak punya awal, baqi tidak punya akhir. Kenapa? Karena lepas dari ruang dan waktu. Sifat qadim dan sifat baqi untuk melepaskan Allah dari keterikatan waktu. Karena kalau yang masih terikat dengan waktu, maka tidak boleh dia menjadi kekal. Mustahil dia kekal. Kenapa kita tidak kekal? Karena kita terikat dengan ruang dan waktu. Masjid ini tidak kekal. Bahkan negeri kita Indonesia ini tidak kekal abadi. Kenapa? Karena dalam ruang dan waktu. Akan ada masanya selesai ya selesai. Dulu ada Persia, dulu ada Romawi, dulu ada Turki Utsmani, dulu ada Abbasiyah, hilang semuanya. Kenapa? Karena
selalu berada dalam ruang dan waktu, ada awal dan ada akhir. Semua begitu. Kita pun begitu. Maka saban hari kita dengar di grup jamaah ada yang meninggal dunia, ada yang sudah pergi meninggalkan kita, ada yang meninggalnya karena sakit, ada yang meninggalnya tiba-tiba, perasaan kemarin masih sehat, hari ini sudah tiada. Ketika kita mendengar berita-berita seperti itu, dua hal yang harus kita ingat, bahwa satu, kita selalu terikat dengan ruang dan waktu, yang kedua, kita tidak akan pernah kekal abadi. Jadi kematian itu mutlak wajib terjadi. Hanya yang qadimun baqi, yang dia tidak pernah mati, selalu ada dan tidak memiliki awal. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu. Ada yang mengatakan, Ustaz, apakah cuma hukum itu ada pada Allah? Kita katakan iya. Hukum qadimun baqi itu hanya ada pada Allah. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan ruh itu juga tidak ada awal, tidak ada akhir? Pernah dengar Pak? Ruh tidak ada awal, tidak ada. Pernah dengar? Kata Imam Asyuti, nama kitabnya Syarhus Sudur. Nama kitab beliau. Imam Jalaluddin Asyuti, muhaddis al-hafidh. Tidak ada satupun yang mengatakan ruh itu kekal abadi, bersifat qadim dan baqi, kecuali orang zindik. Kata beliau. Hanya orang zindik yang mengatakan bahwa ruh tidak diciptakan, bukan makhluk maksudnya. Karena setiap yang diciptakan mesti harus ada permulaan. Bahkan Muhammad bin Nasr al-Marwazi mengatakan ini ijma'. Ruh itu makhluk adalah ijma'. Yang mengatakan ruh bukan makhluk itu hanya dari kalangan kelompok-kelompok yang zindik dan sebagian dari kelompok Syiah yang mengatakan bahwa ruh bukan makhluk. Itu bukan kata saya, kata Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Boleh juga lihat kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah karena Imam As-Safarini Al-Hambali. Suyuti Syafi'i, Safarini Hambali. Dua mazhab berbeda sepakat dalam masalah itu, makhluk. Imam Al-Alusi juga mengatakan yang sama di dalam kitab Ruhul Ma'ani. Imam Fakhr Razi juga mengatakan hal yang sama dalam kitab Mafatihul Ghaib. Saya belum menemukan ulama-ulama besar yang menisbahkan ruh sebagai sesuatu yang bukan makhluk. Ruh adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Perbedaannya adalah nanti yang diperdebatkan di kalangan para ulama, duluan mana yang Allah ciptakan? Ruh duluan apa jasad duluan? Ruh dulu apa tubuh dulu? Dan itu terbagi kepada dua golongan, kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan ruh dulu baru jasad. Kelompok yang kedua mengatakan jasad dulu baru ruh. Kelompok ketiga ada juga, cuma tidak masyhur, bersamaan antara ruh dan jasad. Tiga-tiganya itu ada, tapi mereka kembali akhirnya pada satu kesimpulan yang sama terlepas dari perbedaan itu, bahwa ruh adalah makhluk. Titik. Jadi jangan kita meyakini nanti ruh itu bukan makhluk. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal sering sekali kita mengagung-agungkan ruh gitu. Enggak, ruh itu biasa saja sama seperti kita. Dia diazab. Dia juga mendapat nikmat. Nggak usah dia mengagungkan ruh itu. Apa yang kita lakukan sebagai muslim? Didoakan. Itu cara melakukannya terhadap ruh. Karena itu yang dibutuhkan. Hukum ruh itu sama hukum pada jasad. Cuma memang nanti ada perbedaan. Apakah ruh setelah ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil itu mati atau tidak? Itu saja perbedaan di kalangan para ulama. Dalam arti mati, kalau dikatakan mati bersamaan dengan tiupan sangkakalanya malaikat Israfil, maka nanti dibangkitkan kembali. Dalam arti kata dihidupkan oleh Allah kembali ruh tersebut. Bagi yang mengatakan tidak mati, maka ruh itu ada awal, tidak ada akhir. Kenapa tidak ada akhir? Karena hukum pada surga dan neraka itu kan dua.
khalidina fiha, kekal abadi, Allah yang menjamin. Tapi selalu ada awalnya. Selalu tetap ada awalnya. Karena hanya Allah yang bersifat qadim dan baqi, sedangkan selain Allah tidak ada yang qadim, meskipun nanti mungkin ada yang kekal abadi. Bisa dipahami Pak sampai di sini? Baik. Azaliyun la bidayatalah. Allah itu bersifat azali. Azali itu artinya tidak memiliki permulaan. Itu azali. Maka kita sering mengatakan kan, takdir kita sudah ditulis oleh Allah sejak zaman azali. Apa sejak zaman azali? Sejak zaman yang tidak bisa diukur dengan waktu. Kenapa tidak bisa diukur dengan waktu? Karena waktu itu Allah ciptakan, sedangkan kehendak dan keinginan Allah sudah ada sebelum waktu. Sehingga itu lepas dari waktu. Tidak boleh kemudian kehendak Allah kita katakan itu baru ada setelah adanya waktu. Sama hukumnya begini, Allah baru berilmu setelah adanya waktu. Berarti sebelum Allah menciptakan waktu, Allah bodoh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berbahaya. Maka kita katakan zat dan sifat Allah sudah tidak lagi terikat dengan apa yang terikat pada diri kita sebagai makhluk. Kita terikat dengan waktu, kita terikat dengan ruang. Allah tidak. Maka kita harus bebaskan zat Allah dan sifat Allah dari hukum waktu dan ruang. Karena kalau tidak, Allah akan kita samakan dengan makhluk. Sedangkan Allah berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Itu dalilnya. Tidak boleh Allah disamakan dengan apa? Dengan apapun. Mustamirrul wujud, la akhira lahu. Allah itu terus menerus ada, tidak ada akhir. Abadiyun, abadi, kekal abadi. La nihayata lahu, tidak ada akhir, tidak ada tonggak atau batas yang terakhir sekali yang ada. Tidak ada bagi Allah. Allah itu ya tidak ada awal, tidak ada akhir. Kenapa Allah harus disebutkan seperti itu? Karena supaya Allah lepas dari kemampuan kita dalam menganalisa. Karena sesuatu yang sanggup kita analisa itu mesti ada bentuk, ada batasan. Saya sebut, nih ada 4 orang Pak. Ada cerita-cerita, ada 4 orang buta pergi ke suatu tempat. Pergi ke suatu tempat lalu ditanya, coba kalian pegang gajah. Coba kalian pegang gajah, lalu kemudian coba kalian sifati gajah itu. Ada yang megang ekor. Yang megang ekor bilang gajah itu agak bulat panjang, bulunya tipis-tipis. Ada yang megang telinga. Gajah itu seperti piring. Macam-macam. Ada yang megang belalai, lain lagi sifat gajah. Kenapa? Karena mereka mengukur dari pemahaman setelah mereka memegang. Setiap yang diukur, setiap yang punya batasan itu mesti bisa diceritakan. Saya ulangi ya. Setiap yang mempunyai batasan, setiap yang terukur selalu bisa diceritakan, walaupun ceritanya salah. Tapi satu yang tidak bisa terukur dan terbatas, tidak bisa diceritakan kecuali diberikan pemahaman. Makanya kalau dalam bahasa ulama salaf dulu, ketika ditanya tentang sifat Allah, mereka sering mengatakan ufawwidu muradahu ilallah. Aku mentafwid, menyerahkan urusannya, maksudnya kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa tahu kalau Allah tidak kasih tahu. Yang kita bicarakan tentang Allah semuanya itu adalah informasi dari Allah sendiri. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangi. Tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh ditambahkan. Makanya kemudian para ulama akidah mengatakan bab yang seperti ini, bab ghaib itu disebut tauqifi. Disebut apa Pak? Tauqifi. Itu istilah akidahnya, ilmu akidah.
Tauqifi artinya tidak boleh dibicarakan kecuali ada dalil yang menjelaskan. Saya ulangi, tauqifi tidak boleh dibicarakan kecuali ada dalil yang menjelaskan. Itu tauqifi. Sedangkan yang bukan masalah ghaib itu disebut ijtihadi. Kita boleh melakukan ijtihad bagi yang mampu. Kalau tauqifi tidak, saya tidak boleh menambah-nambah nama Allah kecuali Allah sudah memberitahukan bahwa itu namanya. Lalu datang kita nyebut nama Allah itu Asy-Syuja', Allah itu Maha Pemberani. Benar, Allah Maha Pemberani, tapi Asy-Syuja' bukan nama Allah. Haram hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan. Maka tidak boleh dinisbahkan hal tersebut kepada Allah, walaupun secara makna benar. Bisa dipahami, Pak? Kenapa? Karena tauqifi. Maka atas dasar itu kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya tersebut, salah satu kebesarannya adalah Allah tidaklah terikat dengan waktu, karena Allah terbebas dari permulaan dan juga terbebas dari akhir. Setiap yang masih terikat dengan permulaan atau terikat dengan akhir, maka mesti menjadi makhluk. Dan setiap makhluk mesti diciptakan. Dan setiap yang diciptakan tidak boleh disembah. Titik. Sampai di situ. Qayyumul la inqita'a lahu. Allah itu qayyum yang mengurusi segala hamba, la inqita'a lahu, tidak terpotong, tidak terputus. Allah ini mengurusi kita itu enggak sampai terputus. Loh, bayangkan kalau kita menuhankan, misalkan dulu kayak Bani Israel kan sapi, lalu kita ambil sapi, kita sembah sapinya tidur. Dan terus yang mengurus alam semesta ini siapa kalau sapinya tidur? Kan itu ada kan dalam sejarah disembah oleh umat manusia. Di India masih ada yang nyembah sapi. Makanya nggak boleh dibunuh sapi. Di India tuh orang Hindu itu nggak boleh sembah sapi. Mereka adalah dianggap sebagai titisan dewa. Nggak boleh disembah, nggak boleh dibunuh. Bahkan saya pernah lihat satu video. Itu sapinya lewat, mereka sujud ke sapi, sujud. Makhluk berakal sujud ke yang tidak berakal. Berarti lebih tidak berakal yang berakal daripada yang tidak berakal. Kan begitu kan logika sederhananya. Yang paling mengeri lagi saya lihat di nonton videonya. Kotoran sapi, Pak, dirasa. Subhanallah. Jadi kalau orang bilang dulu masa jahiliyah, masa Nabi, ternyata lebih jahiliyah mana? Sekarang apa dulu? Itu apa jawab sendiri. Tapi itulah yang terjadi, Pak. Sedangkan Allah tidak boleh dinisbahkan sesuatu pun sifat yang menyebabkan Allah itu putus hubungannya dengan penjagaan terhadap makhluk. Kita tidur, Allah tidak tidur. Kita lalai, Allah tidak boleh lalai. Berapa juta manusia yang mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa semuanya Allah dengar. Tidak ada satupun doa itu yang terlewati. Coba Bapak di sini 3 orang saja ngomong, saya sudah nggak tahu dengar yang mana. Ini ada 3 orang tunjuk tangan, ingin bertanya, saya kasih waktunya. 3-tiganya bertanya, saya nggak tahu mau jawab yang mana. Itu baru 3 orang. Allah, jin itu berdoa kepada Allah. Kan jin ada muslim juga kan? Betul tidak? Ada kan? Manusia juga ada yang berdoa kepada Allah. Hewan, batu, tumbuh-tumbuhan itu bertasbih. Banyak hadis-hadis sahih Rasulullah yang menjelaskan itu. Betul tidak? Belum lagi para malaikat. Para malaikat itu yang dalam hadis Imam Muslim disebutkan di setiap jengkal bumi ini itu ada malaikatnya. Saking banyaknya jumlahnya. Itu bertasbih kepada Allah. Semuanya Allah dengar. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Makanya Allah mengatakan apa?
Dalam ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sebelum menyebut kata qayyum, Allah sebut kata hayyun, maha hidup, tidak pernah mati. Karena mustahil orang yang maha mengurus itu mati. Orang tua kita itu enggak maha mengurus. Kenapa? Karena ada masanya beliau lepas tangan. Begitu kita sudah besar, kita sudah menikah, orang tua kita sudah tidak mengurus kita lagi. Maka orang tua kita bukan maha mengurus. Dan mereka bisa meninggal. Itu saja sudah jadi dalil bahwa mereka tidak akan sanggup mengurus kita selama-lamanya. Tapi tidak dengan Allah. Selama-lamanya hidup, selama-lamanya mengurus. Makanya kata para ulama, terutama ulama tasawuf, orang yang paling taat kepada Allah, yang ketaatannya di saat dia cuma berdua dengan Allah. Saya ulangi, orang yang paling besar ketaatannya kepada Allah, orang yang apabila dia sedang berduaan dengan Allah, tidak ada makhluk yang menonton, tidak ada makhluk yang memperhatikan, berdua saja dengan Allah. Saya khusyuk sholat di sini gampang. Kenapa gampang? Banyak mata yang melihat. Ya, banyak yang lihat. Sujud bisa saya lamakan, rukuk bisa saya lamakan, takbirnya bisa saya bikin-bikin. Kalau di rumah, Allah, itu di rumah, bukan di sini. Naiknya bergetar, Pak. Di sini mudah kita buat-buat. Makanya ada hukum riya, ada hukum riya. Kenapa hukum riya itu dibuat? Sebagai bentuk uji coba, penilaian sholatmu itu karena manusia apa karena aku, kata Allah. Diujinya pakai riya. Kan namanya kalau kita bikin suatu produk itu kan ada tes. Mobil itu kan ada tes emisi baru boleh dijual, betul tidak Pak? Kalau tidak lolos tes emisi itu nggak bisa jual. Makanya SMK itu kan nggak bisa dijual karena emisinya nggak jelas tesnya dulu. Tes apapun, kalau misalkan ada produk mobil yang tidak lewat, itu tidak bisa dijual. Itu peraturan negara. Saya mau bikin mobil nih, apa aja mobilnya atau motor, nggak lewat tes emisi, maka saya harus usahakan lagi, harus saya perbaiki lagi sampai lolos. Itu salah satunya, di samping tes-tes lain yang saya tidak tahu. Itu salah satunya. Nah, riya itu tes yang Allah buat kepada hamba, sholatmu untuk apa? Untuk manusia. Gampang mau sholat di sini, apalagi kalau jadi imam, lebih berat lagi. Kenapa? Kalau makmum cuma gerakan, kalau imam ada suaranya sama gerakan, dua diuji oleh Allah. Berat. Kalau sholat sendiri itu nggak ada mat tabi'i, mat jaiz, mat wajib, nggak ada. Selesai hidupnya. Sholat dengan sin hampir sama. Kalau sholat sendiri, begitu sholat di masjid, mat tabi'inya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Subhanallah. Ya Allah. Dites oleh Allah. Uji cobanya pakai riya begitu. Kenapa? Karena Allah tuh nggak pernah tidur, Allah nggak pernah lalai. Ini lagi di rumah, ini lagi sendiri sama HP ini. Kalau kita lagi di depan orang begini, nggak berani kita nonton gambar-gambar yang tidak baik. Ada manusia yang lihat, lagi berdua dengan Allah bagaimana? Bagaimana dengan Allah? Berdua dengan Allah artinya ketika kita sendiri di kamar, yang lihat cuma Allah. Itu HP diapain? Di masjid mungkin masih muter Al-Quran. Di rumah berubah jadi kayak racun mungkin. Mungkin saya mengatakan mungkin. Saya tidak mau slogan. Hanya sebagai bentuk peringatan saja buat kita semua, termasuk kami sendiri sebagai yang menyampaikan. Tapi itu memang Allah uji. Semua kita termasuk saya yang berbicara diuji semua oleh Allah seperti itu. Dan itu dihisab. Itu dihisab oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kan yang ditanya apa nanti hari kiamat? Waktu, umur, ya kan? Harta. HP itu kan harta, itu ditanya juga itu.
Kalau dipikir-pikir, kalau misalkan urusan akhirat yang paling enak yang miskin-miskin lah. Kenapa auditnya nggak lama, Pak? Ini kalau kaya-kaya banget auditnya lama. Si Anu udah lewat, kita masih baru 10% auditnya. Si Anu udah lewat, udah jam berapa aja tuh serot itu mau masuk surga. Kita masih sibuk aja tuh dengan auditnya itu nggak selesai. Kenapa? Terlalu kaya. Belum lagi kayanya sesenggol kiri senggol kanan, sikut kiri sikut kanan. Aduh, capek betul. Itu Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin itu. Pernah ada satu masa Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin. Kenapa? Karena tahu hukum ini. Oh, ini jadi kaya itu ribut urusannya di akhirat. Auditnya lama, konsultannya Allah, bukan konsultan pabrik lah, gampang urusannya, amplop berapa selesai jadi itu angka 2 berubah, angka 6 bisa berubah angka 9, terbalik begini, angka 9 bisa jadi angka 6, tinggal berapa saja kita menyetor. Lihat apa? Ini yang auditnya itu yang nggak bisa disogok, Pak. Yang bahkan yang hukum orang yang suka nyogok, yang audit itu orang zat yang menghukum orang yang suka suap menyogok, yang suka suap menyuap. Mau disuap, mau disogok, bagaimana caranya? Nah, itu yang kemudian dijadikan patron oleh Allah. Nah, qayyum itu untuk menunjukkan satu sifat yang ada pada Allah kepada kita makhluk, bahwa Allah itu tidak pernah lalai, Allah itu tidak pernah lupa. Ingat itu yang harus kita ingat selalu. Jadi kalau lagi sendiri itu kan biasanya lebih mudah kita melakukan kejahatan, karena gak ada yang melihat. Ada Allah lagi, iya kan? Imam masjidnya kagak lihat, lurahnya kagak lihat, RT kagak lihat, RW kagak lihat, ketua lorong kagak lihat. Tapi Allah melihat. Aduh, gak jadi lah, ternyata masih ada yang lihat. Dia kan pergi ke warung, tiba-tiba ngambil kerupuk tuh, sering kan? Tarik aja tuh kerupuknya tuh, makan aja tuh. Aduh, ya Allah, belum minta izin lagi. Yang di sana melihat, ibunya nggak lihat, ibu wartegnya kagak lihat, tapi Allah melihat. Bu, ini udah ada 1 gempal nih Bu, kerupuknya udah dimakan Bu, nanti dihitung saja Bu ya. Kalau kata ibunya, udah Pak, nggak usah dihitung, itu mah udah alhamdulillah itu jadi halal gitu. Hal-hal yang sederhana itu pun kemudian membuat kita hati-hati. Kenapa? Karena ada yang lihat, gak berani macam-macam. Hatta 1 kerupuk yang punya ibu warteg gak berani kita pegang kalau kita nggak minta izin. Jadi seperti itu. Daimun dan selama lahu lam yazal wa la yazal mawsufan bi na'util jalal. Allah itu selama-lamanya ada mengurusi umat. Tadi sudah saya jelaskan, dari dulu sampai sekarang masih bersifat dengan sifat ketinggian. Ini karena tidak terbatas oleh waktu. La yaqdi alaihi bil inqidha wal infisal bi tasarruf al abad wa inqirad al ajal. Dan Allah itu tidak berakhir dengan berakhirnya masa dan berlalunya waktu. Allah berfirman, huwal awwal, dialah yang maha awal, wal akhiru yang maha akhir, wal zahiru yang maha zahir, wal batinu yang maha batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah yang pertama, Allah pula yang terakhir, Allah yang terlihat, Allah pula yang tersembunyi. Kenapa terlihat dan tersembunyi? Nanti insya Allah akan ada babnya, kita bahas lebih lanjut. Sekarang waktu tinggal 2 menit ya, 2 menit. Jadi saya menggunakan untuk menutup saja. Insya Allah ke depan kita akan lebih fokus kepada ilmu tauhid. Nanti akan ada teori-teori ilmu tauhid yang akan kita bicarakan ke depannya. Bahkan sudah masuk ke ilmu kalam terkait dengan apa itu arad, jism, apa itu dengan jauhar yang biasa disebut oleh para ulama akidah, untuk menilai apakah salah satu dari unsur itu bisa disebut Allah ataupun tidak. Jadi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut.
insya Allah. Saya akhiri sampai di sini. Sudah 1 menit lagi tidak saya buka tanya jawab lagi Pak. Nanti kalau bertanya jawab nanti sambil sholat saja. Saya kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan pada malam ini, khususnya buat kami sendiri sebagai menyampaikan dan bagi setiap orang yang mendengarkan secara umum. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah semoga majelis ini menjadi sebab agar kita diampuni dosanya oleh Allah, kemudian juga menjadi sebab supaya segala hal yang kita lakukan di dunia ini kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadirin yang memiliki saleh Al-Fatihah. فبأي آلاء ربكما تكذبان